Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Timnas Indonesia panggil 26 pemain untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Jordi Amat berpeluang comeback, Elkan Bagot kayaknya belum deh. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji membocorkan jumlah pemain yang akan dipanggil oleh pelatih Indonesia Sintayong untuk 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah untuk melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia, ujar Sumarji saat dikonfirmasi kepada awak media. Namun, nama-nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia masih belum terungkap. Hanya saja, Justin Hubner akan absen saat berhadapan menghadapi Arab Saudi dengan akumulasi kartu kuning 2 kali. Sumarji juga memberikan pencerahan terkait status Jordi Amat. Bek berusia 31 tahun itu telah terbebas dari skorsing kartu merah yang didapatkannya ketika melawan Irak pada 6 Juni 2024. Jordi Amat telah absen saat Timnas Indonesia melawan Filipina 11 Juni 2024. Alhasil, pemain Johor Darul Takzim itu berpeluang comeback ke skuad Garuda. Jordi Amat sudah lewat hukumannya saat melawan Filipina. Justin Hubner yang akumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi, kata Sumarji. Selain itu, Sumarji juga mengindikasikan kalau Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Pemain Blackpool itu telah absen dalam 2 partai terakhir skuad Garuda. Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Adapun Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus 2024 untuk putaran kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Skuad Garuda diperkirakan bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu September 2024 dan setelahnya akan kembali ke Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September 2024. Yang menarik dari ini adalah pelatih striker baru Indonesia yaitu Yom Ki-hun memanggil 1 striker lokal Indonesia yang menurutnya pantas untuk membela Timnas Indonesia. 1 striker yang diminati oleh Yom Ki-hun adalah Dimas Derajat. Ya, ketika menonton pertandingan Persib Bandung melawan tim promosi PSBK Biak, Yom Ki-hun terkesima terhadap penampilan Dimas Derajat. Meskipun dia tidak mencetak gol tapi memberi 1 assist bagi rekan-rekannya. Menurutnya, kualitas Liga Indonesia di bawah Liga Korea sangat jauh. Dia pun kaget ketika melihat pemain passing bola dan mengontrol bola banyak yang salah. Tetapi Yom Ki-hun akan memanggil striker Indonesia yang satu ini, yaitu Dimas Derajat. Semoga saja striker Indonesia semakin tajam di tangan pelatih baru yaitu Yom Ki-hun. Sintayong ungkap alasan belum panggil striker Jens Revan ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menyatakan bahwa dirinya akan menunggu Jens Revan untuk berkembang secara fisik, teknik, dan mental sebelum memanggilnya ke tim senior. Revan baru-baru ini menjadi sorotan setelah penampilannya yang mengesankan saat membawa Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara pada AFF U19 di Surabaya. Selama turnamen tersebut, Revan mencetak 4 gol dan memberikan 3 umpan gol dalam 5 pertandingan, termasuk 1 gol pada laga final melawan Thailand U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Penampilan cemerlang ini membuat banyak pihak berharap Revan segera dipromosikan ke tim senior. Namun, ketika ditanya mengenai peluang striker berusia 18 tahun itu, Sintayong memilih untuk tidak terburu-buru memasukkannya ke dalam skuad Timnas Indonesia senior. Saat saya melihatnya langsung di Belanda, saya melihat ada beberapa kekurangan. Jadi, dia harus melalui proses step by step, kata Sintayong saat ditemui media saat menyaksikan pertandingan Liga 1 Indonesia 2024-2025 antara Malut United dan Persebaya Surabaya di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu
menjelaskan dirinya tidak ingin memberikan tekanan yang berlebihan kepada Jens Raven yang saat ini sedang berkembang di tim muda asuhan Indra Safri. Kita ingin menciptakan lingkungan yang kondusif agar dia bisa berkembang secara bertahap dan tetap fokus pada peningkatan potensi serta kemampuannya. Jadi, kita akan melihat bagaimana proses perkembangannya, ucap Shin Taeyong. Shin Taeyong akan segera kembali melatih timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga pada September mendatang. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 6 September 2024 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat untuk laga pembuka, dan kemudian akan melakoni laga kandang melawan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Kita doakan Jens Raven bisa meningkatkan skill dan kemampuannya agar bisa cepat dipanggil Shin Taeyong dan menjadi skuad utama di timnya Belanda seperti Maurice Mohinoke. Shin Taeyong ungkap alasan tak panggil penyerang Persebaya saat menghadapi Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengaku tak akan memanggil penyerang Persebaya Surabaya, yaitu Malik Rizaldi, untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia Round 3 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 melawan Arab Saudi dan juga Australia. Tim Merah Putih akan bertandang di Stadion King Abdullah City, Jeddah, Arab Saudi pada hari Kamis 5 September 2024. Kemudian, laga kedua skuad Garuda akan menghadapi Australia dalam laga kandang yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024. Untuk menghadapi dua laga ini, Shin Taeyong harus mempersiapkan pemain-pemain terbaiknya. Pasalnya, laga melawan Australia dan Arab Saudi akan menjadi perjuangan awal tim Merah Putih dalam putaran ketiga ini. Pelatih asal Korea Selatan ini ternyata mempersiapkan beberapa rencana untuk menghadapi dua tim besar Asia. Shin Taeyong mengaku telah merencanakan pemain-pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Walaupun untuk pemain-pemain yang dipanggil ini belum diumumkan secara resmi, namun mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku tak akan memanggil beberapa pemain ke skuad Garuda. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku tak akan memanggil Elkan Bagot, Stefano Lillipali, hingga Malik Rizaldi. Saat ditanya terkait peluang memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia, Shin Taeyong menggelengkan kepala dan hanya mengatakan kata-kata singkat. Tidak ada, ujar Shin Taeyong kepada awak media sambil menggelengkan kepala di Stadion Madia Senayan Jumat 16 Agustus 2024. Bukan hanya Elkan Bagot saja, tapi Shin Taeyong juga tak akan memanggil Malik Rizaldi. Apabila Shin tak mengungkapkan alasan tidak memanggil Elkan Bagot, beda cerita dengan tidak dipanggilnya Malik Rizaldi. Shin menjelaskan alasan tidak memanggil Malik Rizaldi ke tim Garuda adalah, menurutnya Malik Rizaldi saat ini sedang dibalut cedera, sehingga tim pelatih tetap pada rencana tak memilih sang pemain. Shin menjelaskan bahwa Malik Rizaldi memiliki cedera saat ini, yaitu robek betis. Situasi ini bahkan membuat sang pemain tak bisa latihan. Untuk itu, Malik tak akan masuk dalam skuad timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Australia nantinya. Kali ini tidak akan dipilih Malik Rizaldi, kata Shin Taeyong. Sebenarnya memang sudah ada rencana dipilih, akan tetapi ada cedera robek di bagian betis dan sekarang dia tidak bisa latihan, jelasnya. Sementara itu, saat ditanya apakah posisi Malik Rizaldi ini bisa diisi oleh Stefano Lillipali, Shin Taeyong menjawab saat ditanya terkait kapten Borneo tersebut, no atau tidak tuturnya. Gimana menurut kalian guys?